Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, memuliakan namanya, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya bersama-sama. Minggu teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau beribadah online bersama-sama. Berkati juga Koko dan Cici yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang katakan bahwa Yesus mengasihi aku. Ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita semua, mengasihi kamu, mengasihi Cici, mengasihi kita semua, yaitu Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kalian dan dengan iman kepada Tuhan. Oke? Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan penuh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Sama-sama ya, nyanyikan lagu ini ya. Semangat! Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Puji Tuhan. Yesus mengasihi kamu dan aku juga. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita hari ini. Mari kita lanjutkan menyanyi satu lagu yang katakan kasih Yesus tinggi dalam besar. Siap? Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap suara, dengan segenap kekuatan sekali. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku
kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk mengerti firman Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Allah. Judul firman Allah hari ini adalah kesembuhan dari Allah. Apakah adik-adik di tempat ini pernah merasakan sakit? Tentu saja pernah ya, karena kita hanya manusia yang bisa sakit. Tapi apakah pernah merasakan kesembuhan? Nah, biasanya kesembuhan memang datang setelah kita menderita suatu penyakit, betul gak? Tahukah kamu berapa banyak jenis penyakit yang bisa diderita oleh manusia? Kata salah satu sumber di Sekolah Kedokteran University of Michigan di Amerika, katanya paling tidak ada 10.000 jenis penyakit yang bisa diderita oleh kita manusia. Banyak ya? Dan menurut Organisasi Kesehatan di Dunia atau WHO, ada 10 jenis penyakit yang paling banyak membunuh manusia. Yang pertama itu jantung, terus stroke, penyakit paru-paru atau pernapasan, juga penyakit bawaan saat lahir, ada juga kanker paru-paru, dan juga ini ada penyakit yang disebut demensia, Alzheimer, penyakit yang merusak syaraf manusia. Juga ada penyakit diare, diabetes, dan gagal ginjal yang menyebabkan kematian manusia di seluruh dunia. Itu belum termasuk pandemi, yaitu wabah penyakit yang berjangkit di mana-mana yang merenggut nyawa manusia di seluruh dunia. Biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Dan yang terakhir ini kita alami adalah pandemi karena virus COVID-19 yang saat ini sudah membunuh 2,62 juta manusia di seluruh dunia. Banyak sekali ya. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, kok mengapa bisa banyak penyakit seperti itu ya? Atau kenapa Tuhan izinkan orang sakit? Atau mungkin ada diri kalian atau bahkan saudara, kerabat, keluarga kalian yang saat ini justru sedang menderita sakit. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita dengerin apa kata firman Allah ya tentang hal ini. Hal pertama yang perlu kalian ingat adalah Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan, Allah penyembuh. Dia memiliki kehendak kerinduan untuk menyembuhkan manusia. Bahkan itu menjadi hobinya. Kalian masih ingat bagaimana Tuhan Yesus saat dia datang ke dunia, Allah yang menjadi manusia itu, dia selalu menyembuhkan manusia di mana-mana. Siapapun yang sakit yang dibawa ke hadapannya, pasti ia tergerak dengan belas kasihan untuk menyembuhkan mereka semua. Dia Allah yang selalu mau menyembuhkan kita. Hal ini sudah dinubuatkan, sudah dikatakan dalam firman Allah bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Bunyinya di Yesaya 53 ayat 4 demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi Allah selalu ingin menyembuhkan dan menanggung setiap sakit penyakit kita loh. Dan ia telah membuktikannya saat ia disalibkan bagi kita, dan di sanalah dia menanggung semua dosa dan sakit penyakit kita. Mungkin kalian bilang, itu kan dulu waktu zaman Tuhan Yesus menyembuhkan waktu dia di bumi. Bagaimana sekarang? Jangan salah. Ingat hal yang kedua ini, bahwa Allah masih menyembuhkan. Dia masih mau menyembuhkan dan masih berkuasa menyembuhkan kita. Dia akan memberikan bisa lewat mujizat kesembuhan, atau dia menyembuhkan kita melalui sesama yang ada di sekitar kita. Bisa lewat dokter atau perawat yang merawat kita semua, atau bahkan orang tua juga yang merawat kita loh. Tapi yang jelas, dia masih menyembuhkan sampai detik ini. Ingat ayatnya di Ibrani 13 ayat 8 yang mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi, pasti Tuhan Yesus masih mau dan sanggup menyembuhkan kita semua loh.
Nah, hal ketiga yang perlu kita ingat sama-sama bahwa kesakitan dan bahkan kematian bukanlah rencana Allah bagi manusia. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu sakit. Bahkan dari pertama kali Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat amat baik, manusia juga tidak pernah sakit dan tidak mati. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa, nah hal ini mengubah semuanya. Dosa membuka kesempatan buat sakit penyakit dan bahkan kematian masuk dalam kehidupan manusia. Dan itu bukanlah yang dikehendaki Allah bagi manusia ciptaan yang sangat dikasihinya. Jadi, apa dong yang bisa menyebabkan manusia itu bisa sakit? Nah, hal pertama, mungkin ada dosa yang belum diakui. Yakobus 5 ayat 16, kalau kalian buka dalam Alkitab kalian masing-masing, di sana dikatakan, apabila kamu mengakui dosamu dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Nah, berarti ada kemungkinan dosa yang kita belum akui di hadapan Allah bisa menyebabkan kita sakit. Tapi nggak hanya itu saja. Apabila kamu memiliki sikap yang salah dalam dirimu, kamu juga bisa sakit. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kalian penuh dengan kepahitan, kebencian, jangan salah. Itu juga bisa menyebabkan tubuh fisik kalian bisa sakit loh. Dan satu lagi pastinya, 1 Korintus 3 ayat 16 katakan bahwa tubuh kalian adalah bait Allah. Siapa yang merusakkannya, dia akan berhadapan dengan Allah. Ya, kalau kalian tidak menjaga kesehatan tubuh kalian sendiri, tidak memeliharanya, tidak peduli pada tubuh kalian, kalian begadang, main komputer sampai mata kalian sakit, ya pasti tubuh kalian juga pasti akan sakit. Apalagi kalau makan kalian nggak benar, nggak teratur, nggak bergizi, ya pasti nanti tubuh kalian juga akan sakit pada waktunya. Kalau sekarang belum, jangan salah. Akan ada saatnya di mana tubuh kalian akan jatuh sakit. Kalian tidak akan sehat lagi. Tapi kalau sekarang kita sudah terlanjur sakit, atau ada orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, mereka sakit, gimana cara kita manusia bisa memperoleh kesembuhan dari Allah? Kalian tahu bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan yang pertama, kita harus memiliki iman. Iman dari kita sendiri yang sakit atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih ingat ceritanya? Banyak orang yang memiliki iman dan mereka disembuhkan. Contohnya, iman seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia percaya pada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Bahkan hanya memegang ujung jubahnya saja dia akan sembuh. Dan benar, setelah ia lakukan, ia pun menjadi sembuh. Ada pula iman dari orang-orang yang ada di sekeliling si sakit. Contohnya, iman seorang perwira yang minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Dan benar, karena imannya, hambanya pun sembuh. Jadi benar, iman kita adalah saluran di mana Tuhan akan bergerak melepaskan kesembuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita yang sakit, kita juga harus berpartisipasi aktif. Apa artinya? Yang sakit juga harus melakukan usaha untuk sembuh, harus mau dan semangat memperoleh kesembuhan. Ingat, contoh wanita yang sakit pendarahan itu, dia harus berdesak-desakan, harus mau berdesak-desakan untuk bisa menjamah jubahnya Yesus. Itu kan perlu usaha besar. Nah, ingat juga bagaimana orang yang sakit lumpuh, dia harus digotong oleh teman-temannya untuk datang di hadapan Yesus, bahkan harus lewat atap. Itu juga usaha yang besar loh. Intinya, harus ada usaha dari kita yang sakit atau orang-orang yang di sekeliling kita juga untuk bisa memperoleh kesembuhan, untuk bisa menerima kesembuhan. Jadi, kalau kalian disuruh minum obat ke dokter, itu juga salah satu usaha untuk memperoleh kesembuhan. Kalian juga harus mau ya. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita bisa menumpangkan tangan
di bagian kita yang sakit atau orang yang menumpangkan tangan di atas bagian tubuh kita yang sakit dan berdoa untuk memohon kesembuhan daripada Tuhan. Itu bisa dilakukan. Tuhan Yesus juga suka menumpangkan tangan di atas orang-orang yang sakit. Rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Saat ini pun kita bisa melakukan hal yang sama. Markus 6 ayat 13 juga menuliskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus berdoa bagi orang sakit dengan mengurapi mereka dengan minyak, mengoleskan minyak urapan kepada setiap mereka yang sakit, mendoakan mereka dan mereka sembuh. Jadi, ini juga bisa dilakukan, tapi bukan karena minyaknya yang berkuasa atau minyaknya yang berkhasiat, tapi tetap kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Nah, kalau kita sudah melakukan ketiga hal itu, memiliki iman, ditumpangin tangan, atau juga diurapi oleh minyak, didoakan, apakah kira-kira saya bisa sembuh? Atau gimana kalau belum sembuh? Tentu saja ada kemungkinan kita akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan kalau kita memang telah disembuhkan Tuhan, yang pasti yang perlu kita lakukan adalah bersyukur sama Tuhan. Kemudian kita juga bisa bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan pada orang lain. Lalu jangan berbuat dosa lagi kalau memang ada dosa yang dulu kita lakukan. Dan yang pastinya menjaga kesehatan kita supaya tetap terus sehat ya. Bahkan kalau sekalipun kalian belum sembuh setelah didoakan sekian lama, teruslah berdoa dan berusaha. Jangan menyerah ya, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling baik, yang terbaik bagi kita. Kesembuhan sendiri adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Dialah yang akan menentukan apakah kita akan disembuhkan atau tidak. Bahkan, kalaupun kita tidak disembuhkan di dunia ini, kita bisa disembuhkan nanti pada saat kita bersama-sama dengan Dia, di mana tidak ada sakit penyakit lagi. Jadi, hal yang perlu kita ingat dan tanamkan dalam hati kita melalui firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah Allah kita adalah Allah penyembuh. Yang kedua, Allah masih menyembuhkan sampai saat ini. Yang ketiga, kesakitan dan kematian bukanlah kehendak Allah. Lalu, bagian yang perlu kita lakukan apabila kita sakit atau ada orang di sekitar kita yang sakit, yaitu miliki iman. Jangan lupa kalau kita yang sakit, ingat harus berpartisipasi aktif, harus pantang menyerah, harus tetap melakukan usaha untuk memperoleh kesembuhan. Boleh juga kita ditumpangin tangan atau menumpangkan tangan pada orang yang sakit, atau bagian yang sakit diolesi minyak urapan dan didoakan. Apapun hasilnya, apakah kita sembuh, belum sembuh, atau tidak sembuh, ingat, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Waktu dan rencananya pasti yang terbaik buat kita. Percaya terus sama Tuhan ya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu pengorbanan yang sempurna, menanggung setiap sakit penyakit kita, supaya kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Jadi kalau di antaramu ada yang sakit atau ada orang-orang yang di sekelilingmu sakit, jangan ragu untuk datang dan bawa mereka kepada Allah. Allah mau menyembuhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat ya.
Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Cici percaya kalian pasti sudah mengerti bahwa Tuhan sangat sayang sama kita dan Tuhan mau menyembuhkan kita. Apapun sakit penyakit kita, Tuhan sanggup pasti menyembuhkan kita. Dan saat ini Cici mau kita berdoa sama-sama buat firman Tuhan, buat setiap kalian juga yang saat ini sedang menderita sakit di rumah, atau kalian juga mau berdoa buat teman-teman, buat keluarga kalian, kenalan kalian yang saat ini sedang sakit, di rumah sakit, di rumah, atau bahkan yang sedang terkena oleh COVID-19. Ya, sama-sama kita akan berdoa buat mereka juga. Tapi sebelum kita mulai berdoa, Cici mau kita sama-sama menyanyikan satu lagu ya. Lagu ini mungkin lama kalian gak pernah dengar, tapi lagu ini berkata bahwa Allah, Engkau adalah penyembuhku. Cici mau kita sama-sama kita nyanyikan dengan iman. Kita semua akan berkata bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan aku. Ya, ayo kita nyanyi dulu sama-sama sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Engkau Allah penyembuhku, Engkau Allah penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuhku, Engkau Allah penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuhku, Engkau Allah penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Allah penyembuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kalian ada yang sakit, taruh tangan kalian di bagian yang sakit. Kalau tidak terjangkau, gak apa-apa, angkat tangan kalian kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada teman-teman atau kenalan kalian yang sakit, kita juga mendoakan mereka saat ini. Angkat tangan kalian kepada Tuhan dan kita akan berdoa buat mereka. Mari kita datang kepada Tuhan dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau sangat baik buat kami, Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau mau menyembuhkan kami. Apapun keadaan fisik kami yang sakit Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat diri kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan, jamahan Tuhan atas kami. Kiranya Engkau menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Buat teman-teman kami, keluarga kami, kenalan kami yang sedang sakit, kami juga teringat akan mereka. Biar belas Tuhan ada atas mereka, belas kasihan-Mu mengalir buat mereka. Dan saat ini tangan-Mu sendiri juga menjamah mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang di rumah, mereka yang di rumah sakit, dimanapun mereka berada, sedang isolasi mandiri juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menyembuhkan mereka semua Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami semua Tuhan. Kami terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hati kami, biar kami boleh terus ingat dalam setiap keadaan, entah kami sehat, entah kami sakit Tuhan, kami tetap mau berkata bahwa Engkau baik buat kami, dan kami mau berkata bahwa Engkau selalu menjadi Allah sumber kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita juga sudah memuji Tuhan. Sekian ibadah online kita hari ini. Biar kalian Cici berdoa tetap sehat, tetap kuat, dan jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jangan sembarangan makannya, jangan pergi-pergi nggak pakai masker. Lebih baik juga stay at home ya, tetap tinggal di rumah. Kalian tetap sehat dan kuat. Itu adalah doa kita semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
QR code dengan bantuan Mama Papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram Life Kid dan Facebook Life Kid, serta subscribe YouTube channel Life Kid. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup Life Kid, yuk segera hubungin Life Kid. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, episode ini untuk kita semua. Hari ini Koko akan kasih tahu ada satu challenge untuk kita semua. Challenge-nya adalah membuat video kesaksian pada saat adik-adik disembuhkan atau ditolong Tuhan ya. Videonya diupload di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag dan mention media sosial Life Kids ya. Oke? Bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.